Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adista Nurmayunita, NB 121220029. Di sini saya akan menjelaskan materi perkemarin, yaitu tentang development bisnis atau IT strategi. Yang pertama-tama, teknologi informasi telah menciptakan perubahan besar dalam perusahaan melakukan bisnis. Mengetahui pentingnya dan struktur bisnis bisnis sajalah tidak cukup. Maka dari itu kita harus melakukan langkah-langkah berikut untuk melakukan perencanaan strategi, yaitu nanti ada analisis SWOT, terdiri dari strength, weakness, opportunities, threat, melakukan model perencanaan bisnis, perencanaan arsitektur bisnis, balance scorecard, mengidentifikasi strategi bisnis. Analisis SWOT yaitu terdiri dari strength, yaitu sebuah perusahaan adalah kompetensi inti dan sumber daya di mana perusahaan tersebut merupakan salah satu pemimpin pasar atau industri. Kedua, ada weakness, yaitu area kinerja bisnis yang kurang baik dibandingkan dengan yang lain dalam industri atau segmen pasar. Yang ketiga, ada opportunity, yaitu potensi untuk pasar bisnis baru atau terobosan inovatif yang dapat secara signifikan memperluas pasar saat ini. Yang keempat, threat, yaitu potensi kerugian bisnis dan pasar yang disebabkan oleh tindakan pesaing dan kekuatan kompetitif lainnya, perubahan dalam kebijakan pemerintah, teknologi baru mengganggu, dan sebagainya. Selanjutnya ada menentukan jumlah model dan perencanaan bisnis. Model bisnis adalah kerangka konseptual yang menggambarkan logika ekonomi dasar dan sistem yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dalam memberikan nilai kepada pelanggan dengan biaya yang sesuai dan menghasilkan keuntungan. Selanjutnya ada perencanaan arsitektur bisnis atau teknologi informasi. Proses perencanaan ini mengarah pada pengembangan strategi dan model bisnis untuk memplatform proses, produk, dan layanan bisnis dan e-commerce baru. Kemudian perusahaan dapat mengembangkan strategi TI dan arsitektur TI yang mendukung pengembangan dan implementasi aplikasi bisnis yang baru direncanakan. Selanjutnya ada balance scorecard, yaitu balance scorecard dikenakan pada tahun 1992 oleh Robert S. Kaplan dan David Norton, sebuah metode untuk mengukur aktivitas sebuah perusahaan berdasarkan visi dan strateginya. Scorecard ini berusaha mengukur bisnis dari perspektif berikut, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Selanjutnya ada mengidentifikasi strategi bisnis. Terdiri dari peningkatan biaya dan efisiensi, peningkatan kinerja dan keefektifan bisnis. Selanjutnya ada pengaplikasian strategi bisnis, yaitu tentang proses perencanaan aplikasi dimulai setelah fase perencanaan bisnis strategi terjadi, kemudian eksklusif perusahaan dan manajer untuk bisnis mengevaluasi latar belakang bisnis untuk menginvestasi dalam proyek pengembangan bisnis yang diusulkan berdasarkan prioritas bisnis strategis yang mereka putuskan sebagai yang paling diinginkan atau diperlukan pada saat itu. Selanjutnya ada pengimplementasian strategi bisnis, yaitu implementasi strategi dan aplikasi bisnis baru hanya merupakan pemicu terbaru untuk perubahan organisasi besar yang dimungkinkan oleh teknologi informasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.